Silakan Bang, Anda dari Kristen kan ya? Ya, ada yang mau ditanyakan tentang Islam Bang, atau Anda mau ditanya tentang kekristenan? Cuman mau nanya. Ya, silakan. Di Muslim yang mana ajab, yang mana ujian? Di Muslim yang mana ajab, yang mana ujian? Brother, that's very good question. Gurunda. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai azab, azab sendiri itu berasal dari kata azaba, yang artinya bermacam-macam, sesuai dengan konteks daripada ayat yang mengantarkan kata azab itu sendiri. Bisa bermakna siksaan, bisa juga bermakna peristiwa yang menimpa manusia, sehingga azab ini lebih identik kepada siksaan seperti yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, surah Ad-Dukhan ayat 15 ayat 16. Sedangkan ujian itu ya seperti sesuatu yang terjadi pada seseorang yang pada endingnya kemudian menghantarkan manusia ini jatuh atau justru derajatnya terangkat. Kalau azab itu sudah pasti bukan ujian. Nah, azab itu artinya adalah siksaan atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Itu adalah azab. Azab itu siksaan. Sedangkan kalau ujian itu adalah satu keadaan yang menghantarkan manusia itu jatuh, atau manusia itu justru akan terangkat derajatnya. Ketika berbicara mengenai azab, itu adalah siksaan. Sedangkan ujian bagi manusia itu adalah sesuatu yang akan mengangkat derajat seseorang apabila dia mampu menghadapinya. Sedangkan kalau dia jatuh daripada ujian tersebut, kita lihat bagaimana manusia itu kemudian berupaya untuk menjalani keadaan tersebut. Itu Bang. Jadi kalau azab itu tadi siksaan ya. Tapi kan dia kalau berhasil melewati siksaan, kan mengangkat derajatnya juga. Oh enggak. Kalau azab itu bukan lagi ujian. Kalau sudah azab itu bukan ujian. Itu bukan ujian kalau azab. Itu azab itu akibat daripada maksiat atau dosa yang dilakukan. Nah, sedangkan ujian ini adalah bagaimana kemudian Tuhan Allah menguji atau memberikan suatu keadaan di mana hambanya ini bersyukur atas apa yang diberikan, atau bersabar atas kesulitan yang ada yang menimpa dirinya, atau tidak. Itu adalah ujian. Itu bedanya itu di situ. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35, Anda boleh baca di sana. Di situ Allah mengatakan bahwasanya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, sedangkan kalau azab itu adalah upah dari apa yang dilakukan sebagai sebuah keingkaran atau memungkar yang dilakukan di hadapan Tuhan. Jadi gini, karena aku kan orangnya mungkin lebih kehidupan nyata aja. Jadi kan ada juga kata-kata Allah tidak akan menguji umatnya. Apa itu kata-katanya? Kurang paham. Iya, di luar dari kesanggupan. Iya. Kalau bagi itu aku sangat meyakini adanya Allah itu tadi. Bagi kita cuma tulisan, tapi bagi itu kayaknya kita menyalahkan dia kan gitu. Maksudnya apa ini Bang? Kan kita mengatakan Allah tidak akan menguji
umatnya di batas kemampuan kan gitu. Iya. Kalau bagiku kata-kata itu kita udah menyalahkan Tuhan itu sendiri. Karena Ujian itu kan bagi setiap orang itu, kalau menurut pendapat abang kan. iya, Abang tahu kemarin itu tahun berapa itu ya, lupa aku, kayaknya 2 tahun lalu, ada seorang gadis remaja diperkosa sampai meninggal. Jadi menurut Bapak sendiri itu ujian atau aja? itu adalah ujian Bagi ya bagi yang mengalami dan juga bagi keluarganya. Dan itu bisa jadi juga sebagai azab. Karena itu ada beberapa hal yang perlu dipahami di Islam. Ada yang disebut ujian, ada yang disebut musibah, ada juga yang disebut azab. Nah, di mana kategori yang ketiga ini? Ya apa? Satu dari ketiga hal tersebut yang masuk dari cerita Anda. Apakah itu musibah? Apakah itu ujian atau itu adalah azab? dan pertanyaan itu seharusnya kutanyakan sama Bapak sendiri. Ya, berarti kita jatuhnya ke musibah, karena musibah itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri seseorang di mana kejadian tersebut adalah hal yang tidak disukai. Itu bukan ujian, itu adalah musibah. Dalam arti kata, ujian bagi keluarga daripada hal tersebut dan juga sekaligus sebagai teguran, bisa juga sebagai musibah, bisa juga sebagai azab. Tergantung Allah yang menilai itu semua. Gurunda izin nambahin ya Gurunda ya. Iya, silakan. Nah, jadi silaban yang Kristen ini dalam Al-Quran Allah berfirman juga di surah Asy-Syura ayat 30, tiada musibah datang dari Allah kecuali akibat ulah tangan manusianya sendiri, gitu. Dan sebagian musibah itu pun Allah sudah maafkan. Jadi lu nggak bisa nyalahin Tuhan, bre, karena dalam surah Yunus ayat 44 juga Allah berfirman, Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri, gitu kan. Nah, ini kalau perkara zolim, lalu kemudian kena musibah, itu jatuhnya azab, gitu. Tapi kalau misalnya orangnya taat, soleh, suka beribadah, mencintai Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, nanti itu jatuhnya ujian, gitu. Jadi sebenarnya yang paling tahu ini ujian atau azab itu adalah si pribadinya yang menjalani sendiri, gitu. Kalau kita itu jatuhnya nanti menghakimi kalau kita. Makanya kita tuh selalu apa? Bahasanya tuh berhusnuzon, berprasangka yang baik kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Gitu, my bre. Benar sekali yang disampaikan oleh Dinda Kores tadi, bahwa musibah ataupun azab atau ujian itu tergantung dari perilaku seseorang, dan itu bisa disadari oleh yang mengalami, apakah itu ujian, apakah itu musibah, atau itu adalah azab. Kalau orang beriman, ujian itu pasti, itu selalu larinya ke ujian. Nah, kalau azab ini adalah orang-orang pelaku maksiat. Kalau musibah, antara keduanya. Itu yang perlu dipahami. Jadi yang menjalani inilah yang mengetahui. Kalau musibah yang menimpa kemudian bisa menghantarkan orang itu kepada kebaikan, bisa jadi musibah itu adalah ujian. Ujian bagi seseorang bisa jadi berupa musibah. Tapi kalau azab, ya itu bukan ujian, tapi itu adalah merupakan sebuah musibah. Dan ayat-ayat Al-Quran pendukungnya itu banyak, tentang azab, tentang musibah, tentang ujian, gitu. Jadi pada kesimpulannya, orang yang suka bermaksiat, suka merusak, membuat kerusakan di muka bumi, ketika mereka kemudian ada keadaan yang tidak baik, maka itu bukan ujian, itu adalah azab.
Bisa juga itu adalah musibah bagi mereka. Tapi kalau orang beriman, itu adalah ujian. Seperti itu, Bung. Mantap, Gurunda. Nah, Smart Silaban ini berhubung kita sedang dalam ranah dialog lintas iman. Tadi jawaban dari kami, semoga memuaskan. Gue pengen nanya ke Smart Silaban sendiri. Kalau dalam Kristen ya, kalau dalam Kristen, ini maaf, kalau misalnya mau dijelaskan boleh, nanti kita kasih waktu.